Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang amat Bapak cintai, jumpa lagi dengan Pak Soleh yang amat ganteng ini. Gantengnya dikit. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Kalau kalian buka di buku paket Bupena 4A itu halaman 38 yang paling bawah. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel itu bertujuan untuk mempermudah kita memahami suatu teks. Jadi untuk mempermudah suatu teks, karena teks itu ada beberapa paragraf. Ada suatu teks itu terdiri dari 4 paragraf, 5 paragraf, 2 paragraf, bahkan lebih dari itu. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok tadi ya. Kalian buka halaman 39 itu tentang gelar budaya di sekolah. Kita lihat paragraf yang pertama. Ya. Kalian lihat di buku paragraf yang pertama. Bapak bacakan ya. Paragraf pertama itu lihat di bukunya juga. Keragaman ya. Yang ada di sekolah itu, lihat sudah semua ya. Oke, kita lihat paragraf 1. Judulnya Gelar Budaya di Sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Nah, kalau kita tentukan gagasan pokoknya, itu ada di awal paragraf, ya, ada di kalimat pertama, ya. Dan gagasan pendukungnya, nah, pastilah yang lainnya, ya. Jadi ini gagasan pokoknya, ini gagasan pendukungnya. Kita lihat paragraf kedua. Bapak bacakan ya. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, ini paragraf kedua. Gagasan pokoknya ada di awal paragraf atau kalimat pertama. Dan yang lainnya ini adalah gagasan pendukungnya. Sekarang kita tentukan. Kita masukkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ini dalam bentuk tabel. Nah, kita tulis paragraf 1. Nah, gagasan pokoknya keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Gagasan pendukung keduanya macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Ini untuk paragraf pertama. Paragraf kedua, gagasan pokoknya gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya tujuan gelar budaya. Gagasan pendukung kedua macam gelar budaya. Gagasan pendukung ketiga penampilan saat gelar budaya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Masih tetap pembelajaran 4. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama ya. Ini
Contoh bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama, piket di kelas. Jadi salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas, contohnya adalah piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Ya, insya Allah anak-anak sudah paham ini semua dan sudah pernah mempraktikkan ini semua di sekolahannya, di sekolah kita kemarin di waktu masih duduk di kelas 3. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Mereka mempunyai kesempatan yang sama. Yang ketiga, piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Nah, jadi piket kelas itu membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Makanya jangan malas-malas bersih-bersih kelas pada saat kita piket, ya, supaya kita pada saat belajar itu menjadi semangat, ilmu bisa cepat diterima, sehingga kita bisa langsung memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, ya, contoh daripada kerjasama yaitu mengumpulkan sumbangan. Ketika teman kalian, teman kita mengalami musibah, kalian, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Umpama sering terjadi di Samarinda ini adalah musibah kebakaran. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi kebakaran di Samarinda. Ya, amin ya rabbal alamin. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Ini sumbangannya sedikit, anggaplah 5.000 per orang. Tapi karena ada kerjasama, sama-sama menyumbang dalam satu kelas umpama 30 siswa. Kalau 5.000 kali 10 siswa sudah menjadi 5 kali 10, 50.000. Kalau 30 siswa menjadi 150.000. Itu kalau 5.000. Kalau menyumbangnya 10.000, akan menjadi besar sumbangan itu. Itu dalam satu kelas. Apalagi dikumpulkan dalam satu sekolah, akan sangat berarti, insya Allah sangat berarti bagi teman kita yang terkena musibah. Sumbangan itu bisa berupa uang, makanan, dan pakaian bekas yang masih layak pakai. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Ya, jadi bagi yang terkena musibah akan diberi sumbangan. Sehingga sumbangan tersebut dapat membantu meringankan musibah temanmu. Oke, itu contoh kerjasama yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Kalau kerja kelompok itu harus ada kerjasama. Jangan sampai 4 orang anggota kelompoknya yang kerja kadang ketuanya saja. Yang lainnya mainan. Ada yang main HP kalau di rumah kadang. Kalau di sekolah masih enak kerja kelompoknya, dipantau oleh guru langsung. Ya, di sekolah pun kadang masih ada yang mainan. Bahkan ada yang tidur. Jadi suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh kerja kelompok. Yang pertama itu diskusi atau membuat prakarya. Yang ketiga, presentasi di depan kelas. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Ingat, jangan lupa belajar dan belajar agar ilmu yang kita pelajari bisa melekat dan bisa kita pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.